Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suladu Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya dari SMA Negeri 1 Madang Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang usaha dan energi. Saya akan menjelaskan usaha dan energi. Pengertian dari usaha adalah metode perpindahan energi pada sistem dengan memberikan gaya pada sistem yang mengakibatkan perpindahan titik kerja. Usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan Fs. Keterangannya, W usaha atau Joule, F gaya atau Newton, S perpindahan atau meter. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya F dengan sudut theta terhadap perpindahan jika ditulis dalam bentuk rumus dapat ditulis sebagai berikut. W F S theta. F cos theta merupakan komponen gaya F searah perpindahan horizontal atau arah gaya. Jika komponen gaya tidak ada yang sejajar perpindahan benda, besar usaha yang dihasilkan bernilai 0. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, Bu Miyati mendorong sepeda beroda 3 yang dinaiki Rio menggunakan batang pendorong. Batang pendorong membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Jika Bu Miyati mendorong menggunakan gaya 250 N dan sepeda bergerak sejauh 100 meter, hingga usaha yang pada gaya yang dilakukan Bu Miyati untuk mendorong sepeda. Penyelesaiannya diketahui F sama dengan 250 N. Theta 60 derajat, S 100 ditanya W. Rumusnya W sama dengan Fs cos theta sama dengan 250 N 100 meter cos 60 derajat sama dengan 12.500 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan Bu Miyati untuk mendorong sepeda sebesar 12.500 Joule. Selanjutnya, energi. Pengertian dari energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dibagi menjadi berbagai macam, seperti dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan bentuk energi cahaya terbesar di bumi. Energi cahaya matahari tidak terbatas untuk kehidupan manusia. Yang kedua, energi angin. Angin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Angin dapat menggerakkan kincir angin yang kemudian dihubungkan dengan generator. Yang ketiga, energi air. Energi air terjun yang jatuh dari ketinggian dapat menggerakkan turbin. Yang keempat, energi listrik. Merupakan energi yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Yang kelima, energi nuklir. Dihasilkan dari reaksi nuklir. Yang dimaksud adalah reaksi fisi dan reaksi fusi. Secara umum, energi diberikan menjadi energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda pada saat bergerak. Contohnya, kincir berputar, mobil sedang maju, dan satelit yang berevolusi terhadap planet. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial dibagi menjadi energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Yang pertama, energi potensial gravitasi adalah energi yang memiliki oleh benda karena kedudukannya oleh permukaan bumi. Contohnya, air terjun. Yang kedua, energi potensial pegas adalah
energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Contohnya pada tali busur yang ditarik. Besarnya usaha dihitung melalui luas daerah yang diatur. Adapun penghitungannya sebagai W sama dengan luas segitiga sama dengan 1/2 dalam kurung alas dalam kurung tinggi sama dengan 1/2 Fx. Dengan demikian, usaha yang dilakukan untuk menarik pegas sejauh X dengan gaya sebesar F adalah W sama dengan 1/2 Fx. Sesuai dengan hukum Hooke, dengan F sama dengan Kx dengan tanda negatif menunjukkan arah pergerakan, persamaan usaha dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan 1/2 Fx sama dengan 1/2 Kx. X sama dengan 1/2 Kx kuadrat. Jika pegas memiliki konstanta K dan mengalami perubahan panjang sebesar X dari keadaan setimbangnya, pegas akan mengalami energi potensial sebagai berikut. P sama dengan 1/2 Kx kuadrat. Keterangannya adalah EP sama dengan energi potensial atau Joule. Yang kedua, K, konstanta pegas. Yang ketiga, X, perubahan panjang. Penerapan energi potensial dan energi kinetik dapat Anda lihat daripada contoh soal ini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal. Ari bermain bola dengan ayahnya. Ari melempar bola vertikal ke atas dengan kelajuan 10 meter per sekund. Jika bola bermassa 100 gram, hitunglah energi kinetik saat sebelum menumbuk tanah. Penyelesaiannya adalah diketahui F sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kg. G sama dengan 9,8 M per S2. V sama dengan 100 meter per sekon. Ditanya PK. Jawab. Kecepatan batu sesaat sebelum menumbuk tanah besarnya sama dengan kecepatan awal saat dilemparkan. Rumusnya EK sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 dalam kurung 0,1 kg dalam kurung 10 meter per sekon sama dengan 5 Joule. Jadi, energi kinetik bola sesaat sebelum menumbuk tanah sebesar 5 Joule. Yang B, hubungan antara usaha dan energi. Untuk menambah pengetahuan Anda tentang hubungan antara usaha dan energi, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, usaha dan energi kinetik. Benda yang semula bergerak dengan kecepatan V1 mengalami percepatan sehingga kecepatan akhir benda berubah menjadi V2. Kecepatan benda dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan benda dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. A sama dengan V2 dikurang V1 per T. T sama dengan V
V2 kurang 1 per A. Jika A sama dengan F per M dan T sama dengan V2 per V1 per A. Kesamaan kecepatan rata-rata menjadi V sama dengan V1 tambah V2 per 2. ST sama dengan V1 tambah V2 per 2. 2S sama dengan V1 tambah V2P. V1 tambah V2 kali V2 kurang V1 per A. 2A sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. 2 F per M kali S sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. S sama dengan M kali F2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. W sama dengan EK 2 min EK 1. Rumusnya adalah W sama dengan delta EK. Keterangannya W sama dengan usaha atau joule. EK sama dengan energi kinetik. Joule. EK1 sama dengan energi kinetik dengan kecepatan V1. EK2 sama dengan energi kinetik dengan kecepatan V2. Usaha yang dilakukan pada benda bergerak sama dengan perubahan energi kinetik EK pada benda berikut. Yang selanjutnya, usaha dan energi potensial. Besarnya usaha pada benda dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan Fs. Jika gaya yang menggerakkan benda adalah berat benda, sehingga persamaan dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan S sama dengan mgs. Jika dinyatakan sebagai perpindahan benda, berarti S sama dengan H1 kurang H2. Dengan persamaan menjadi W sama dengan mg H1 kurang H2 sama dengan mg H1 kurang mg H2. Rumusnya adalah W sama dengan EP1 kurang EP2 sama dengan delta EP. Keterangannya adalah W usaha atau joule. Yang kedua EP energi potensial atau joule. Yang ketiga EP1 energi potensial dengan ketinggian H1 joule. Yang keempat EP2 energi potensial dengan ketinggian H2. Jadi, besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat merupakan selisih energi potensial. Penerapan hubungan antara usaha dan energi dapat dipelajari melalui contoh soal berikut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal. Dalam pembangunan gedung dibutuhkan alat-alat berat untuk menaikkan material-material ke atas gedung. Jika kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah usaha yang dibutuhkan untuk menaikkan material 100 kg ke atas gedung setinggi 15 meter. Penyelesaiannya,
Diketahui G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. M sama dengan 100 kg. H2 sama dengan 15 meter. H1 sama dengan 0 meter. Ditanya W atau usaha. Penyelesaiannya adalah W sama dengan delta EP sama dengan Mg delta H sama dengan 100 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 15 meter. Jadi hasilnya adalah 14.700 Joule. Jadi, usaha yang diperlukan untuk menaikkan material 100 kg ke atas gedung sebesar 14.700 Joule. Dari saya yang berjudul Usaha dan Energi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.